Bumi udah tua. Bantu ibu untuk ngerawat anak kamu juga. Ah udahlah, ibu pergi dari sini. Awas saya datang-datang lagi. Ya Allah nak, Tari. Lepasin, Tari. Lepasin ibu. Sapam! Sapam! Kemari Pak. Ibu mohon nak, ibu mohon. Usir ibu ini Pak. Ibu, Pak, saya pergi dari sini, Bu. Pak, saya bukan pengemis, Pak. Saya bukan Ibu pengemis. nggak boleh ada di sini. Saya mau ketemu anak saya sebentar, Pak. Nggak bisa, Bu. Sebentar. Ini playgroup anak-anak, Bu. Ibu sekarang pergi. Pergi sekarang. Pokoknya Ibu nggak boleh ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong jangan bersikap kasar sama ibu. Hargai ibu ini seperti bapak menghargai ibu kandung sendiri. Ibu, Ya. ikut saya. Jadi begitu, Umi. Saya udah nggak tahu lagi bagaimana saya merubah anak saya. Saya kasihan sama bayi ini, Umi. Saya nggak mau dia tumbuh tanpa mengenal ibunya sendiri, Umi. Serahkan semuanya sama Allah, Ibu. Ibu kan sudah berusaha untuk merubah pendirian si Neng. Tapi kalau Neng gak mau, kita harus berbuat apa? Yang penting tetap doakan. Karena anak itu fungsinya ada sebagai ujian, ada juga sebagai musuh, ada juga sebagai penolong. Jadi kalau menurut Umi, Ibu fokus aja sama bayi. Siapa tahu nanti karena didikannya benar, dia jadi anak yang soleh atau yang solihah. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung pendidikan dari orang tua yang diterimanya. Insya Allah jadi anak solehah ya. Amin. Terima kasih, Umi. Sama-sama. Aduh ya Allah. Sini. Papa. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kamu demam. Kita harus ke rumah sakit sekarang ya. Tari! Tari! Ya, Pak. Tari, tolong jaga rumah. Saya mau bawa ibu ke rumah sakit. Ibu kenapa Pak? Udah kamu jaga aja rumah. Ya Allah Pak. Ayo. Hati-hati ya Pak. Bapak yang tenang ya Pak ya. Akhirnya cita-citaku udah ada di depan mata. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Tidak bagus, Pak. Kondisi ginjal ibu jadi lebih parah dari awal ibu periksa. Ibu Dewi harus diopname di rumah sakit selama beberapa hari. Paling tidak sampai kondisi membaik. Baik, Dok. Ya Pak Arif. Tari, ibu harus diopname. Saya minta tolong sama kamu jagain Tata ya. Sementara ini saya akan sibuk dengan urusan rumah sakit. Iya Pak. Non Tata biar saya yang jaga. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Ya Pak ya. Amin. Terima kasih doanya ya, Tari. Sudah dulu ya. Saya titip Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Gimana hasilnya dok? Bu Dewi udah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Permisi. Baik, Dok. Terima kasih ya dok. Sayang, kita udah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah. Saya sudah menunggu kamu. Saya tahu kamu pasti bawa fotonya. Oh iya, saya bawa kok. Fotonya Bu.
bantu saya ya Bu ya. Saya tahu. Taburkan bubuk ini di sekeliling tempat tidurnya. Benar ini alamatnya. Mungkin kalau aku cerita ke majikannya Tari tentang anak Tari, mereka akan menasihati Tari. Tari, kamu tolong jaga diri ya. Saya mau ngantar Tata dulu ketemu ibunya. Baik Pak. Tari! Aduh, Ibu ngapain sih di sini? Tari, kamu kenal sama ibu itu? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak segera pergi, kasihan Ibu menunggu lama. Ya Pak? Ya udah, jaga rumah ya. Iya. Pak! Ibu ngapain di sini sih? Udah, cepat masuk. Tari! Masuk. Ibu ini apa-apaan sih? Ngapain sih kemari? Bu, Ibu kan tahu ini adalah impian aku selama ini, Bu. Dan saat ini impianku ini akan menjadi kenyataan. Aku nggak akan jadi orang miskin dan menderita lagi, Bu. Aku akan jadi nyonya dari rumah ini. Ya Allah Tari, apa yang akan kamu lakukan nak? Ingat dosa, kasihan anak kamu. Ah, bodoh amat, Bu. Mau dosa atau nggak dosa. Kalau ibu nggak mau ngerawat anak ini, kasih itu sama bapaknya. Ngapain juga sih? Aku juga nggak mau kok jadi ibu anak ini. Ngapain sih? Saya mau jalani hidup yang saya jalani, Bu. Bukan jadi ibu dari anak ini. Astagfirullahaladzim Tari, tegaknya kamu. Ibu mending pergi dari sini dan jangan datang ke sini lagi. Nanti Bu, awas ya jangan kemari lagi. Tari! Tari! Astagfirullahaladzim. Tua bangka. Bikin repot nanti. Semoga aja dia nggak cari-cari aku lagi kemari. Kalau sampai dia cari-cari aku, rencana aku akan gagal semua. Aku sudah hampir meraih semua cita-citaku di sini. Aku akan jadi nyonya besar di rumah ini dan istri dari Pak Arif. Bentar lagi aku akan bisa memeluk tubuh yang mempunyai kemeja ini. Maksud kamu apa, Tari? Pakai nanya sih? Kamu kan udah tahu. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya baru di rumah ini. Sekarang gini aja ya. Kalau kamu disuruh milih, Tata itu mempunyai seorang ibu tiri yang sehat dan cantik seperti aku, atau dia mempunyai ibu kandung yang sakit-sakitan dan sebentar lagi mau mati kayak kamu. Kamu tuh benar-benar keterlaluan, Tari. Saya harus ngomong sama Mas Arif supaya kamu pura-pura deh. Hei, Bu Dewi. 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 Bikin repot aja sih. Mati kayak cepet. Iya, iya. Saya butuh ambulan ya, Pak. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Ginjal istri Bapak benar-benar rusak. Dia butuh donor ginjal. Istri Bapak butuh waktu yang tidak lama. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Coba segera telepon keluarga Bapak.
Mungkin ada yang cocok dengan donor darah. Nanti kita tes. Permisi dok. Saya berutang budi sama Bu Dewi. Saya ingin melakukan sesuatu buat Bu Dewi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya dok untuk menolong dia? Pak Arif udah pulang ke rumah. Kasihan kan dia, udah seharian kerja di kantor, masih harus ke rumah sakit. Maksud kamu apa, Tarik? Bu Dewi tahu tidak? Hasil tes darah saya apa? Golongan darah saya sama dengan Bu Dewi. Dan itu artinya Bu Dewi membutuhkan ginjal. Dan Bu Dewi ingin hidup dengan Tata lebih lama. Bu Dewi tahu kan itu apa? Maksud kamu apa sih, Tarik? Bu Dewi nggak tahu. Begini ya Bu Dewi, saya punya solusi yang bagus buat ibu. Saya akan berikan ginjal saya untuk ditukar dengan suami ibu. Oh, tenang saja. Aku nggak mau kok anak ibu. Jadi ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak mau kan kalau anak ibu dibesarkan oleh perempuan seperti saya. Bagaimana? Ibu mau penawaran saya? Ibu pikirkan baik-baik ya. Besok pagi saya akan tunggu jawaban ibu. Permisi. Apa ini ya Allah? Apa yang sedang terjadi? Jadi beneran dok, ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk istri saya. Katanya dia mau bicara sama keluarganya dulu. Pagi tadi dia cek darah, ternyata darahnya cocok dengan istri Bapak. Alhamdulillah. Saya akan beritahu berita ini sama istri saya dok. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Permisi. Ya dok. Tata sayang, Tata tahu nggak? Mama tuh nggak bakal bisa sembuh kalau nggak ada Tata. Jadi, apapun yang diomongin sama Mbak Tari, Tata jangan percaya. Sayang, ada berita baik buat kamu. Apa? Barusan aku ketemu sama dokter. Terus dokter bilang, ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya buat kamu. Tadi pagi dia baru tes. Pasti yang dokter bilang itu Tari. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Siapa yang harus aku pilih? Anakku atau suamiku ya Allah? Ma, kita jalan-jalan ke taman yuk. Aku ambil kursi roda sebentar ya. Iya sayang. Sekarang kita main apa? Oke, pelan dulu ya. Ya Allah, aku harus bagaimana ya Allah? Lagi. Ya, papa kalah. Nggak kena. Lagi, sekali lagi. Ayo lagi, cepet.